Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Masalah asmara, penarik ojek bunuh teman wanitanya. Kelompok remaja bersenjata tajam serang pemukiman warga. Kritikan untuk Kota Serang harus disikapi dengan perbaikan infrastruktur. Ratusan siswa SMK Negeri 1 Karanganyar, Kabupaten Lebak menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk mendoakan para korban dalam musibah gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah pada 6 Februari kemarin. Kegiatan ini sebagai bentuk rasa duka dan empati atas musibah gempa dengan magnitudo 7,8. Rangkaian doa dan zikir dilantunkan ratusan siswa bersama dengan para guru dan seluruh staf. Selain mendoakan warga yang meninggal dunia, siswa juga mendoakan warga yang terluka dan warga yang terdampak agar tetap diberi kesabaran dan ketabahan. Tidak hanya bagi warga Turki dan Suriah, musibah bencana yang menelan ribuan korban jiwa tersebut juga menjadi duka bagi seluruh masyarakat dunia. Ini kita mengadakan kegiatan sholat gaib bersama untuk mendoakan para korban gempa yang ada di Turki. Siswa di sini. Seluruh siswa, baik guru maupun staf tata usaha dari kelas 10 sampai kelas 12 juga. Harapannya semoga para korban yang belum ditemukan segera cepat ditemukan. Para keluarga yang terkena musibah juga semoga diberi ketabahan. Selain untuk mendoakan para korban, kegiatan sholat gaib dan doa bersama ini sekaligus untuk membentuk karakter siswa-siswi di SMK Negeri 1 Karanganyar agar mempunyai rasa peduli dan empati kepada sesama. Kegiatan ini salah satunya adalah membentuk karakter siswa untuk memiliki rasa peduli, rasa empati terhadap sesama bangsa. Dari segi agama, kita mendoakan saudara-saudara kita yang di Turki. Akibat musibah gempa yang terjadi di Turki, lebih dari 10.000 warga meninggal dunia. Bahkan beberapa WNI juga ikut menjadi korban. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 tanggal 10 Agustus 2007, Kota Serang berdiri dan lepas dari Kabupaten Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten. Kota ini dipadati oleh 700.000 lebih penduduk yang melingkupi 6 kecamatan. Pasca viral di media sosial dengan kritikan pedas, berbagai macam opini pun berkembang menyikapi tata kelola perkotaan. Salah satunya pemerhati kebijakan sosial dan kebijakan publik dari Universitas Serang Raya yang memberikan tanggapan atas kritikan yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, kritikan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi ke depan. Hal tersebut mengingat pemerintah Kota Serang sebagai ibu kota yang tentunya menjadi wajah atau citra dari pemerintah Provinsi Banten. Seharusnya ada tindakan untuk pembenahan sebagai respon dari kritikan yang disampaikan, seperti memecahkan permasalahan tata kelola kota seperti jalan protokol bebas dari parkir liar, pembenahan trayek angkutan umum dan mengembalikan fungsi trotoar ke fungsi lainnya agar tidak dijadikan sebagai tempat parkir. Jika dibandingkan dengan ibu kota provinsi lainnya, Kota Serang belum cukup layak. Apalagi dibandingkan dengan Jakarta yang jaraknya tidak begitu jauh dari Banten, sangat terlampau jauh ketimpangannya. Saya kira juga memang harus dibenahi gitu ya. Kalau ada masukan melalui media sosial seperti yang disampaikan oleh siapa tokoh tadi itu harus jadi masukan yang baik gitu kan. Sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Serang khususnya. Karena bagaimanapun juga Kota Serang ini kan adalah ibu kota provinsi. Ini menjadi wajah Provinsi Banten itu ada di Kota Serang.
kalau masih banyak persoalan, misalnya tata kelola lalu lintas dan lain sebagainya, itu juga akan menghambat warga dalam mobilisasi, kemudian kenyamanan berusaha dan lain sebagainya. Ini kompleks. Termasuk juga indeks kebahagiaan masyarakatnya juga harus kita ketahui nanti gitu kan. Apakah dengan kondisi yang sekarang ini masyarakat Kota Serang sudah cukup bahagia? Saya kira juga itu bisa menjadi indikator gitu kan. Lebih lanjut, ia meminta kepada para pemimpin untuk tidak hanya memperhatikan politik saja untuk memperpanjang masa jabatan, tetapi bagaimana memberikan karya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Sebuah bangunan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Faizin di Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, ambruk. Terlihat puing-puing bangunan masih berserakan, sementara bagian lantai bangunan terlihat amblas. Kerusakan bangunan pesantren ini terjadi akibat adanya tanah bergerak setelah hujan deras mengguyur wilayah ini lebih dari 2 jam. Bangunan yang ambruk ini sehari-harinya digunakan oleh santri perempuan untuk memasak. Beruntung saat peristiwa terjadi tidak ada aktivitas para santri. Untuk sementara aktivitas memasak dan lainnya dipindahkan ke tempat lain. Ratusan warga Rawarengas, Kabupaten Tangerang memblokade jalan perimeter utara yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Penutupan jalan ini dilakukan warga yang sebagian besar ibu rumah tangga. Dalam orasinya, mereka menuntut tanahnya yang sudah dijadikan runway 3 segera dibayar. Dalam aksi tersebut, beberapa warga menangis saat ikut memblokade jalan. Warga kecewa dengan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang tak kunjung menyerahkan hasil putusan pengadilan yang sudah ingkrah dan dimenangkan warga. Akibatnya, warga hingga saat ini belum juga mendapatkan haknya. Blokade jalan ke bandara ini dilakukan lantaran warga belum juga mendapatkan ganti rugi dari 20 bidang tanah yang digunakan pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pihak pembebasan lahan yang merupakan appraisal yang terdiri dari Angkasa Pura II, BPN, dan Kejaksaan telah menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri Tangerang. Warga kecewa karena permasalahan yang sudah terjadi sejak 5 tahun lalu belum juga diselesaikan, padahal warga sudah menang di pengadilan. Seorang pelaku pencurian mobil di Jalan Impres, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, babak belur dihajar massa setelah kepergok saat menjalankan aksinya. Warga kesal karena pencurian kendaraan roda 2 maupun roda 4 di lingkungan tersebut sudah beberapa kali terjadi. Peristiwa berawal saat korban merasa curiga mendengar suara mobil yang tengah terparkir di halaman rumah. Warga pun langsung menghampiri sumber suara dan benar saja saat diperiksa terlihat mobil sudah berjalan mundur dengan seseorang di balik kemudi. Sementara pelaku lainnya berada di atas sepeda motor memantau lokasi. Pada saat bersamaan, pemilik mobil yang mengetahui mobilnya dicuri spontan teriak minta tolong dan mengundang perhatian warga. Massa yang mendengar teriakan minta tolong langsung mengejar para pelaku. Seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor berhasil dijatuhkan setelah dilempar meja oleh warga, sementara pelaku lainnya berhasil kabur. Dari tangan pelaku, warga juga menemukan 1 set kunci letter T dan nomor kendaraan palsu. Tidak terima ditegur, seorang siswa sekolah menengah kejuruan yang berada di Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, emosi memarahi petugas keamanan sekolah. Dalam video amatir terlihat seorang siswa dan petugas keamanan sekolah yang sudah tersulut emosi saling memarahi di dalam kelas. Meski petugas keamanan sudah meninggalkan kelas, namun siswa masih berusaha mengejar dan memberikan umpatan. Peristiwa ini diketahui terjadi di SMK Pustek Serpong, Tangerang Selatan. Menurut kepala sekolah, peristiwa ini terjadi di saat jam istirahat pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 kemarin. Kejadian tersebut berawal saat petugas keamanan yang sedang berkeliling sekolah saat jam istirahat melihat pelaku sedang asik memainkan saklar lampu ruang kelas. Melihat itu, petugas keamanan sekolah langsung menegur siswa agar menghentikan perbuatannya karena dikhawatirkan akan menimbulkan korsleting listrik. Bukannya berhenti, siswa tersebut justru emosi dan menantang. Petugas pun berusaha tidak terpancing dan terus membujuknya ikut ke ruang guru bimbingan penyuluhan atau BP. Namun siswa terus melawan dan mengeluarkan kata-kata kasar hingga akhirnya petugas terpancing dan berakhir dengan keributan.
Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.